Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahullah Rizky dengan NIM 2017 53026. Di sini saya akan menjelaskan slide 12 dari web e-bisnis makulnya Bapak Arif Setiawan. Dalam tema web e-bisnis atau e-commerce dan internet ekonomi. Studi kasus situs web OBO. Perusahaan penjual perlengkapan olahraga mengandalkan inovasi dan teknologi produksi mutakhir. Penjualan melalui toko-toko olahraga, lokasinya di Selandia Baru, jauh dari target pasar Amerika Serikat dan Kanada. Tujuan strategis menjadi pemimpin pasar dengan senantiasa memonitor kebutuhan konsumen. Strateginya yaitu memasarkan produk eksperimentalnya ke pasar global melalui situs webnya obo.co.nz. Situs web Obo dirancang untuk membangun komunitas menjual produk pendukung R&D. Komunitas dibangun melalui forum-forum diskusi online, klub fans, atlet-atlet yang disponsori, poster-poster online. Pemasaran didukung melalui menumbuhkan rasa yakin atau percaya pada calon konsumen akan bermanfaat untuk produk Obo melalui artikel-artikel. Kemudian menyarankan konsumen untuk membeli produk dari toko atau agen penjual. R&D-nya didukung melalui survei online, opini arti tentang produk Obo, kelompok uji coba atau focus group. Obo berhasil dalam membangun komunitas online. Penjualan online hanya untuk produk-produk khusus yang tidak dijual secara offline, tidak menyaingi agen penyalur. Forum diskusi menciptakan komunitas sekaligus sumber umpan balik tentang produk Obo. Perusahaan kecil dengan produk bermutu dapat meningkatkan jangkauan pasarnya secara global melalui situs web. Situs web dirancang untuk mendukung tujuan strategis maupun untuk meningkatkan kepuasan konsumen pembelinya. Situs web Obo sangat sederhana tetapi terancang dengan baik. Di antaranya hiburan yang mendorong konsumen berinteraksi dan selalu mengecek situs, kemudian materi promosinya untuk meningkatkan penjualan, kemudian menciptakan kesetiaan konsumen atau penggemar secara efektif. Klasifikasi situs web informasional, situs web yang hanya menyediakan informasi tentang perusahaan serta produk dan jasanya. Kemudian interaktif, situs web yang memfasilitasi komunikasi dan saling berbagi informasi antara konsumen dan perusahaan. Terus atraktor, fitur-fitur situs web yang menarik dan mengundang interaksi pengunjung yang menjadi konsumen sasaran. Kemudian ada transaksional, yaitu situs web yang menjual atau mempertukarkan produk dan layanannya secara online. Tahapan pembangunan situs web. Yang pertama, tentukan host web. Yang kedua, membuat dan mendaftarkan nama domain. Yang ketiga, buat dan kelola isi atau konten. Yang keempat, rancang situs web. Yang kelima, bangun dan tes situs web. Yang keenam, pasarkan dan promosikan situs web. Hosting situs web. Alternatif hosting web. Yang pertama, layanan store builder. Layanan hosting yang menyediakan ruang disk dan layanan untuk membantu usaha kecil membangun situs web dengan cepat dan murah. Layanan ISP hosting. Layanan hosting untuk menyediakan situs web independen untuk UKM. Layanan web hosting, perusahaan khusus penyedia layanan hosting situs web yang menyediakan berbagai layanan dan fungsi-fungsi hosting untuk perusahaan. Mirror site, duplikat identik dari suatu situs web tetapi secara fisik berada pada server web di negara atau benua lain. Co-location, server web yang dimiliki dan dikelola perusahaan ditempatkan di lokasi perusahaan lain yang mengelola koneksinya dengan internet. Kemudian ada self-hosting, yaitu perusahaan memiliki sendiri perangkat keras lunak, tenaga staf, dan layanan telekomunikasi yang diperlukan untuk mendirikan dan mengelola situs webnya sendiri. Memilih layanan web hosting, yang pertama harus kita pertimbangkan ukuran mutu layanan,
prosentase ketersediaan, jumlah klien saat ini, volume lalu lintas data saat ini, dukungan software, keamanan, fasilitas layanan, analisa lalu lintas data, layanan dukungan teknis, dan biaya. Pendaftaran nama domain. Nama domain yaitu alamat server di internet. Domain name register, perusahaan yang membantu para pemilik situs web dalam mencari dan mendaftarkan nama domain pilihan masing-masing. Memilih nama domain dengan baik, yang mudah diingat, mudah dieja, hindari nomor dan karakter khusus, sependek apapun tetapi sepantas mungkin, fleksibel, terus pertimbangkan kebutuhan masa depan, gunakan nama lain untuk produk-produk, hindari merek dagangan perusahaan lain, cek nama yang telah dipakai perusahaan-perusahaan pesaing. Kemudian pengelolaan konten, teks, gambar, suara, dan video pada dokumen web. Komoditi konten, informasi yang sudah banyak tersedia dan umumnya dapat diakses secara gratis dari situs web. Premium konten, konten yang tidak tersedia di situs lain. Promosional konten, konten meliputi cross-selling dan upselling. Cross-selling yaitu menawarkan produk atau jasa serupa untuk meningkatkan penjualan, sedangkan upselling menawarkan versi atau kelas yang lebih baik dari produk yang sedang dipesan untuk meningkatkan penjualan dan profit. Pembuatan konten harus mengumpulkan bahan-bahan yang telah tersedia, scanning dan sebagainya. Kemudian mengevaluasi nilai atau kelayakan materi-materi baru yang akan ditambahkan. Kemudian rencanakan bagaimana setiap bagian dari konten dapat mendukung tujuan bisnis situs web dan apakah konsumen pengunjung membutuhkannya. Yang terakhir, menggunakan materi yang disumbangkan oleh konsumen pengunjung, misalnya melalui review, komentar, dan sebagainya. Membeli konten dapat dibeli atau melalui lisensi dari pihak ketiga. Materi yang diperoleh dari sumber-sumber luar harus merupakan konten suplemen, bukan konten utama situs. Jika konten utama dibeli dari pihak lain tanpa diubah atau diberi nilai tambah, pengunjung akan pergi ke situs sumbernya langsung dan tidak kembali. Personalisasi konten, penyesuaian konten web dengan kebutuhan dan ekspektasi di individual pengunjung. Distribusi konten melalui e-newsletter, yaitu sekumpulan artikel singkat informatif yang dikirimkan secara periodik melalui email kepada pengunjung yang tertarik pada topik-topik dalam newsletter. Penulisan konten harus efektif, teks harus dapat dibaca secara sepintas atau scanning. Penggal bagian yang panjang menjadi segmen-segmen kecil masing-masing dengan subjudul atau heading. Usahakan untuk menarik perhatian pembaca pada bagian awal tulisan atau awal segmen. Tulis teks dengan nada dan bahasa yang sesuai dengan tujuan penyampaian informasi. Konsistensi konten situs dapat diciptakan dengan menerapkan suatu panduan format penulisan. Sediakan versi PDF dari material yang jika perlu untuk memudahkan download atau printing. Buat link yang menarik bagi pembaca atau yang mengklik. Link-link ke situs lain dapat memberikan tambahan konten yang berguna bagi pengunjung. Buang materi yang tidak dianggap bermanfaat oleh pengunjung. Manajemen konten, proses penambahan, revisi, dan pembuangan konten dari situs web untuk menjaga aktualitas, akuransi, kredibilitas, dan daya tarik situs. Content Management Software atau CMS memudahkan staf non-teknis untuk membuat, mengedit, dan menghapus konten di situs web perusahaan. Panduan dalam membeli CMS. Yang pertama, lakukan analisa kebutuhan dengan sesama. Yang kedua, dokumentasikan kebutuhan dan diskusikan dengan setidak-tidaknya dengan 2 perusahaan yang telah menggunakan CMS tersebut. Yang ketiga, uji coba dengan CMS yang memiliki versi demo atau trial atau versi pemula. Yang keempat, evaluasi hasilnya setelah 30 hari pemakaian secara periodik. Tujuan perancangan situs web adalah untuk menyampaikan konten bermutu bagi pengunjung yang dituju secara elegan. Kriteria rancangan situs web: navigasi, konsistensi, waktu download, penampilan, interaktivitas, keamanan atau security, skalabilitas,
atau kapasitas beban. Yang terakhir, kontrol mutu. Bagaimana situs, arsitektur informasi situs. Bagaimana situs dan halaman-halaman webnya diorganisasikan, dinamai, dan saling dihubungkan untuk browsing dan pencarian informasi oleh pengunjung. Macam struktur situs. Yang pertama, hierarki, melingkar, linear. Struktur situs web. Perancangan homepage atau halaman muka sangat penting. Semua halaman di situs harus memiliki link ke homepage. Deep linking, akses masuk ke situs web melalui halaman yang bukan homepage, biasanya melalui search engine atau Google dan sebagainya, atau link eksternal, iklan dan sebagainya. Organisasi dan penamaan file untuk memudahkan browsing dan pencarian. Tempatkan konten paling penting di awal halaman. Batasi panjang halaman. Sederhanakan tata letak halaman, usahakan agar konten utama mudah dicari, tampilkan produk dari berbagai perspektif atau kategori, ikuti prinsip-prinsip umum penulisan yang baik. Ini contoh struktur situs web. Fasilitas navigasi situs. Fitur-fitur yang memudahkan pengunjung mencari informasi yang dibutuhkannya dengan cepat dan mudah. Fasilitas navigasi paling sederhana adalah navigation bar di ujung atas dan bawah tiap halaman, seperti yang ada di gambar. Saran-saran lain untuk merancang navigasi situs yang berhasil. Yang pertama, batasi jumlah item dalam list dan menu. Yang kedua, jangan menggantungkan sepenuhnya pada image grafis untuk navigasi. Yang ketiga, homepage harus mudah ditemukan. Yang keempat, integrasikan fasilitas navigasi dengan konten. Yang kelima, hindari frame jika mungkin. Yang keenam, ikuti prinsip-prinsip umum kemudahan akses. Konsistensi, look and feel. Elemen tampilan yang secara visual membedakan situs dari situs-situs lain, termasuk tata letak, font, warna, grafik, dan fasilitas navigasi. Konsistensi komponen halaman lain. Yang pertama ada logo perusahaan, alamat kontak, meliputi email, nomor telepon, dan sebagainya. Judul halaman, deskripsi secara ringkas. Konsistensi tampilan antar browser. Kemudian kecepatan respon. Kecepatan hampir selalu berada di urutan teratas pada daftar-daftar kriteria terpenting rancangan situs. Waktu download yang lama umumnya disebabkan karena gambar, grafik animasi, dan sebagainya yang besar atau gambar kecil-kecil tapi banyak pada satu halaman web. Aturannya yaitu 12 detik. Semua komponen halaman web harus tampil dalam 12 detik atau kurang. Aturan 4 detik, sesuatu harus tampil di layar browser dalam waktu 4 detik atau kurang. Aturan warna dan grafik disesuaikan dengan ekspektasi pengunjung yang menjadi sasaran. Menggunakan warna-warna standar yang disupport banyak browser. Ikuti standar-standar pemilihan warna. Gunakan warna-warna yang saling berkomplement. Tentukan warna latar belakang. Tampilan halaman web. Gunakan fitur-fitur yang haus bandwidth secara selektif atau jika penting. Menggunakan tag untuk grafik. Hindari fitur yang dapat mengganggu konsentrasi atau kenyamanan pembaca. Kemudian pengawasan mutu atau quality assurance. Pastikan bahwa situs web telah diuji dengan benar sebelum dibuka untuk umum. Pemilik situs harus sering mentes sendiri semua fitur-fitur situs, terutama links dan script. Pastikan bahwa kecepatan respon tetap stabil sesuai harapan selama operasional. Kecepatan respon dimonitor secara teratur. Rancangan harus memperhatikan faktor kemudahan pemeliharaan. Siapa yang melakukan pembangunan dalam situs web? Staf internal, kontraktor luar, atau kombinasi keduanya? Perusahaan membangun sendiri situs webnya karena memanfaatkan keahlian sendiri, ingin mengembangkan keahlian itu sendiri, melindungi kerahasiaan teknologi perusahaan, meningkatkan pengawasan dan daya tanggap terhadap kebutuhan. Pengembangan atau pemeliharaan situs web oleh perusahaan lain atau kontraktor dengan alasan kecepatan implementasi atau time to market, bukan kompetensi inti perusahaan, membutuhkan keahlian khusus. Pengembangan atau pemeliharaan situs web bersama staf internal dan pihak luar. Yang pertama, kelemahannya adalah tambahan biaya atau overhead untuk
manajemen kontrak dan koordinasi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.